Halo Rebahaners, kembali lagi bersama channel kesayangan Anda, Squad Creators. Kali ini, saya akan menceritakan film The Ghostmaker 2012. Gimana keseruannya? Langsung saja pasang selimut dan rebahan yang nyaman dan selamat menonton. Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang mahasiswa bernama Kyle yang sedang belajar untuk ujian tengah semester, di mana pada malam itu, Kyle mendengar sesuatu dari luar dan memutuskan untuk memeriksanya. Ya, itu ternyata adalah seorang pengedar narkoba yang bermaksud menagih hutang kepada Kyle yang diketahui punya hutang pembelian barang yang belum dibayar, di mana Kyle yang sedang tidak pegang duit pun berjanji akan melunasinya dalam beberapa hari lagi. Selain berkuliah, Kyle juga menjadi freelance atau pekerja lepas sebagai tukang bersih-bersih yang bisa dipanggil ke rumah. Kebetulan, pagi itu Kay mendapat pelanggan yang merupakan seorang nenek-nenek tua yang ingin basem gudangnya dirapihkan. Saat sedang bersih-bersih itulah Kyle menemukan sebuah peti mati yang cukup antik, di mana si nenek menyuruh Kyle untuk membawanya, dan pastikan dihancurkan sampai benar-benar bubuk, sehingga Kyle pun langsung mengangkatnya ke dalam mobil. Alih-alih membawanya ke tempat pembuangan sampah, Kyle yang sedang butuh sejumlah uang pun malah membawanya ke rumah untuk dijual kepada orang yang butuh dengan cara mempostingnya ke internet, di mana hal yang penasaran, isi dari peti mati itu pun mencoba membukanya dan menemukan semacam mesin mekanisme unik yang entah apa itu. Penasaran dengan peti unik itu, Kyle pun menemui sahabat satu kontrakannya yang bernama Sutton. Si Sutton ini, mohon maaf, memiliki kekurangan pada kedua kakinya yang membuatnya tidak bisa jalan dan harus duduk selamanya di atas kursi roda. Meski begitu, Sutton adalah sosok teman yang baik yang selalu membantu Kyle ketika sedang kesulitan. Dibantu Sutton, Kyle pun membongkar peti matinya dan menemukan sebuah kunci yang tidak kalah antik. Setelah mengopreknya selama 10 menit, akhirnya mereka menemukan lubang kunci pada mesin mekanisme tersebut dan tebak apa yang terjadi. Mesin itu mengeluarkan alunan nada yang cukup klasik. Entah apa tujuan dari dibuatnya mesin ini, Kyle sepertinya harus menemui sahabat mereka yang bekerja sebagai petugas perpustakaan kampus untuk mencari tahu peti apa ini. Dan inilah Platt, seorang penjaga perpustakaan yang juga memiliki banyak wawasan terkait sejarah. Setelah sebelumnya K menunjukkan potong peti matinya, Platt langsung menunjukkan gambar wajah seseorang bernama Wegeng van Tristen, seorang pembuat alat penyiksaan yang berasal dari tahun 1412 yang juga diyakini sebagai pembuat dari peti mati tersebut. Dari buku lain yang ditemukan, Van Tristen tertarik dengan kematian dan dunia gaib. Mesin yang terdapat pada peti mati itu disebut sebagai Eidolon Machina, yang artinya mesin arwah. Dengan kata lain, tujuan dari dibuatnya peti mati itu adalah untuk merasakan sensasi kematian dan keluar dari tubuh yang fana. A mechanical coffin that allowed him to safely experience the sensation of death. Van Tristen called this. Tanpa mendengar sampai selesai penjelasan dari Platt, Kyle langsung pulang ke kontrakan sembari membawa buku tersebut. Bersama Sutton, ia pun menguji coba alat tersebut dengan menggunakan ikan mas peliharaan Sutton untuk dijadikan sebagai objek percobaannya. Dan ikan mas itu pun seketika mati saat mesinnya dihidupkan, yang ketika musiknya berhenti dan kuncinya berhenti berputar, si ikan mas tiba-tiba hidup lagi. Wiwi tak lama muncullah Yuli, pacar Kali yang datang untuk berkunjung, yang setelah bersilaturahmi sampai matahari terbenam, Yuli pun pamit pulang karena sudah kenyang dengan servis yang diberikan. Malamnya, ketika keadaan Sutton masih penasaran dengan peti mati itu, muncullah Platt yang datang untuk melihatnya secara langsung. Tak bisa hanya berteori dan menebak-nebak saja, Kyle pun setuju untuk mencobanya. Dan inilah yang terjadi. October 10th. Kyle pun langsung dibuat tak sadarkan diri.
Jantungnya berhenti berdetak yang membuat Platt dan Sutton kepanikan. Namun tebak di mana Kyle sebenarnya berada. No, Kyle. It's okay. Sesuai yang dijelaskan ibuku, mesin itu membuat siapapun orang yang tidur di peti matinya menjadi roh yang keluar dari tubuh fananya. Kyle melihat tubuhnya sendiri masih terbaring di dalam peti mati, bahkan mencoba menyentuh kepala Sutton yang pastinya sudah berbeda dimensi. Saat musiknya berhenti dan kuncinya berhenti berputar, Kyle pun kembali ke dalam tubuhnya. Scared the hell out of me. Tell us what happened, man. Dan setelah menceritakan pengalamannya barusan, Platt pun menjadi penasaran dan ingin mencobanya sendiri. Di dalam ruangan, Platt yang sudah menjadi roh pun berjalan keluar menuju kereta api sampai akhirnya. Mirip seperti mimpi buruk. Platt pun terbangun sambil teriak kepenikahan di mana Sutton yang ikut penasaran pun tak sabar untuk mendapatkan gilirannya. Dan ketepat saat Sutton masih menjadi roh, muncullah Yuli yang datang memerahi Kyle setelah kedapatan menggunakan kartu kreditnya tanpa izin dengan alasan tak tahan, ingin check out hal di online shop, di mana pertengkaran itu disaksikan langsung oleh Sutton yang masih menjadi arwah atau roh, sehingga ia kembali ke dalam tubuhnya. Sutton langsung menceritakan ulang kejadian barusan yang membuat mereka bertiga menjadi yakin jika mesin ini adalah mesin pembuat hantu atau Ghostmaker yang dapat mengeluarkan roh siapapun keluar dari dalam tubuhnya. Kekhawatiran pun mulai muncul, terutama dari Platt yang paling cerdas dan paling waspada. Ya, paling aware lah di antara ketiganya. Menurutnya kita jangan dulu mencoba mesin ini sampai diketahui apa efek sampingnya, apa dampaknya, apa yang akan kita dapatkan kerugiannya. Namun Kyle dan Sutton yang masih kekanak-kanakan pun tidak mempedulikan hal itu. Apalagi setelah Sutton merasa jika kakinya yang lumpuh, kini sudah sedikit bisa digerakkan. Meski belum sepenuhnya sembuh total. Saat Platt sudah pulang ke rumahnya dan Sutton tertidur lap di atas kursi rodanya, Kyle pun memvideo call Yuli yang sedang ingin rehat sejenak dari hubungan tidak sehat ini. Di mana saat video call-nya ditutup secara sepihak, Kyle pun diam-diam mengkonsumsi barang terlarang yang biasa ia gunakan ketika sedang stres atau sedang banyak pikiran. Tepat saat Pat masih mencari tahu informasi sejarah tentang peti mati itu, Kay sendiri sedang dalam pengaruh barang terlarang yang membuatnya nekat mencoba kembali mesin mesin arwah tersebut dan tebak kemana dia pergi. Kyle pergi ke sebuah minimarket terdekat untuk melihat seorang penjaga toko yang sedang menyimpan uang di dalam brankas yang dibuka dengan nomor kombinasi. Di mana Kyle juga mengamati kunci pintu masuk termasuk nomor kombinasi gembok yang ada di toko tersebut. Alhasil, timbullah niat jahat ketika kembali ke dalam tubuhnya. Ia langsung mendatangi toko tersebut dan mencuri sejumlah uang, termasuk sepucuk pistol yang disimpan di dalam brankasnya. Di mana pada saat yang bersamaan, Sutton yang juga sama-sama penasaran pun mencoba mesin arwah tersebut untuk pergi ke tempat tinggal seseorang yang ternyata Sutton pergi ke rumah Yuli saat ia sedang tidur di kamarnya. Ternyata Sutton diam-diam naksir kepada pacar sahabatnya sendiri, sampai-sampai nekat mendatanginya dan berbuat seperti ini. Kembali ke Kyle yang sedang mendatangi markas si pengedar untuk melunasi hutangnya. Terlihat si pengedar tidak sendirian, melainkan bersama dengan bosnya yang mendapatkan barang tersebut dari kelompok mafia yang menguasai kota ini. Selain melunasi hutangnya, Kyle juga membeli barang baru untuk ia konsumsi lagi. Sehingga si pengedar pun langsung mengambil barangnya di luar yang biasa ia simpan di tempat terbuka yang cukup rahasia. Setelah mendapatkan barangnya,
Kak pun langsung pulang ke kontrakan dan menyembunyikan barang haramnya itu di kolong kasur tepat saat Sutton masih terjaga dan melihat apa yang sedang dilakukan oleh sahabatnya. Di mana Plat sendiri terlihat masih mencari tahu informasi lebih tentang peti mati tersebut, dan tiba-tiba saja ia merasakan sesuatu keluar dari hidungnya, yang ternyata itu adalah darah yang mungkin bagian dari efek samping penggunaan mesin arwah tersebut. Yeah. I got some info on the music box. It relies on the diminished fifth. Keesokan malamnya, Plat pun datang menemui Carl dan Sutton untuk memberitahu sesuatu tentang hal yang sangat penting tentang peti mati ini, bahwa musik yang keluar dari mesin tersebut diyakini sebagai musik setan dengan nada tertentu yang dapat mempengaruhi syaraf otak manusia. Ia pun menceritakan tentang darah yang tiba-tiba mengucur dari hidungnya, hingga untuk sementara ini, Plat melarang mereka berdua untuk menggunakan peti mati tersebut sampai ditemukan jawaban yang lebih valid. This scared me half to death. I really freaked out. Merasa peti mati itu adalah miliknya, kelukan peringatan Plat dan tetap mencoba kembali mesin arwah itu. Wow. It's nobody's business. Kyle pergi ke markas pengadar untuk melihat apa yang sedang mereka lakukan sekarang. Kebetulan, ada seorang pecandu yang sedang membeli barang terlarang itu, sehingga ketika si pengedar mengambil barangnya di tempat rahasia, Kyle pun akhirnya jadi tahu tempat dan sekarang itu bukan rahasia lagi. Thanks, Jared. Are you okay? Saat K sudah kembali ke dalam tubuhnya, ia pun berbohong dengan mengaku baru saja pergi berkunjung ke gedung pemerintahan untuk melihat sendiri apa yang para pejabat lakukan di belakang masyarakat. Yang karena Seon juga penasaran, ia pun langsung mengambil gilirannya dan tebak kemana ia akan pergi. Seperti yang sudah Anda duga, Sutton pergi melihat Yuli yang sedang latihan boxing di tempat gym. Ia juga mencuri kesempatan untuk melihat beberapa perempuan yang sedang mandi di tempat pemandian umum. Namun, tujuan utamanya tetap adalah Yuli, sang cewek idaman yang kebetulan sedang mendapat panggilan telepon dari Kill pacarnya. Okay. Julie, please don't hang up on me. I meant it when I said I needed. Pada intinya, Yuli dan Kyle resmi baikan dengan Kai yang mengajak Yuli ketemuan esok siang. Kesal dengan hal itu, Sutton yang sedang emosi pun secara spontan memukul sebuah pintu loker. Dan saat Sutton bangun, ia mengaku pergi ke kebun binatang. Must have been a good movie. I'm sorry. Get me out of here. Larut malam, saat Plat sudah berada di rumahnya, ia masih mencari tahu tentang mesin tersebut. Kali ini, ia meneliti suara musik yang muncul dari mesinnya, dan menemukan celah bar tanpa suara yang ternyata adalah suara dalam frekuensi 7 Hz. Terlalu kecil untuk bisa didengar oleh telinga manusia, namun cukup untuk membunuh binatang kecil secara langsung. Dan pastinya dapat membunuh manusia secara perlahan apabila digunakan terus-terusan. Keesokan siangnya, ketika Kyle dan Yuli sedang ketemuan di sebuah kafe, Plat pun menghubungi Kyle untuk memberitahu penemuan terbarunya, yakni tentang frekuensi rendah yang dapat membunuh pengguna mesin secara perlahan. Menurut asumsinya, frekuensi itulah yang membuat Sutton seolah merasa kaki lumpuhnya bisa normal. Frekuensi itu jugalah yang menyebabkan mereka mengalami pendarahan di hidung yang dengan kata lain, mesin itu tidak membuat penggunanya merasakan sensasi keluar dari dalam tubuh, melainkan mematikan otak manusia secara langsung. Pada intinya, Plat kembali memperingatkan K untuk jangan menggunakan mesin itu lagi. Tetapi apa tanggapan Kyle? Ketika telepon sudah ditutup, Kelon kehilangan Yuli yang pergi tanpa pamit. Di mana saat K sedang memasukkan kunci mobil untuk menyusul Yuli, tangannya mendadak tremor yang mungkin adalah efek samping dari penggunaan mesinnya. Alih-alih menyusul Yuli, Carl yang sedang stres pun malah pergi ke markas mengedar untuk mengambil barang terlarang yang tersembunyi. Ia mengambil semua barang yang ada di sana, sehingga si pengedar pun dimerahi oleh rekannya. Karena jika sampai mafia mereka tahu, maka tamatlah riwayat mereka berdua. Iya. Kembali ke Plat yang masih mengamati rekaman video mesin itu, sampai ia menyadari ada sebuah batang besi kecil dan runcing yang mungkin digunakan sebagai media transmisi
untuk menyalurkan frekuensi rendahnya langsung ke otak, sehingga ia memeriksa bagian belakang kepalanya. Dan menemukan luka bekas tusukan besi kecil tersebut. Dan ya, Platt pun mendapat teror dari sosok mengerikan berjubah hitam yang berdiri di samping lemari. Dalam situasi seperti itu, Platt masih sempat menulis pesan email yang ditujukan untuk Kyle. Tapi tiba-tiba, malamnya tanpa sepengetahuan Kyle dan Sutton Platt sudah tewas jatuh di tangga. Alih-alih memastikan keadaan sahabat mereka yang telat datang, Kyle justru malah ingin mencoba mesin itu sekali lagi untuk sekedar melihat dua pengedar yang saat ini berada di markasnya. Gotta follow the road tonight. We get lost. Sungguh di luar dugaan, dua pengedar ini pun nekat berbuat curang dengan mencampurkan sisa barang yang mereka miliki dengan racun yang bentuknya mirip dengan narkoba. Itu mereka lakukan karena tidak punya opsi lain. Lebih baik para pecandu yang mati daripada mereka yang mati oleh bos besar. Got cash. Secara kebetulan, pelanggan pertama yang datang pada malam itu adalah seorang pecandu yang sempat datang tempo malam di mana saat si pecandu akan menggunakan barangnya, Kyle pun berteriak untuk memperingatkannya. Tetapi karena ia masih menjadi arwah, si pecandu pun tidak bisa mendengar suara Kyle. Sehingga ketika si pecandu sekarat, Kyle pun buru-buru melihat plat mobil si dua pengedar. Dan saat Kyle terbangun, Sutton tidak ada di tempat. Karena tidak punya banyak waktu, Kyle pun buru-buru pergi ke kediaman si pecandu untuk menyelamatkannya. Namun terlambat, si pecandu sudah keberut tewas bersimbah getih. Yang dengan memanfaatkan getih itulah Kyle pun menuliskan nomor plat mobil dua pengedar untuk mempermudah polisi menangkap pelakunya. Selepas dari rumah si pecandu, Kyle langsung pulang ke kontrakan untuk membuang semua barang terlarang yang sudah ia curi. Takut jika ia terseret dalam kasus kematian is pecandu. Namun ketika Kyle akan mengambil kotak rahasianya, Kyle's an extreme personality, but he's not an idiot. I gave him this box. kotak itu sudah diambil oleh Sutton yang terlihat pergi menemui Yuli di asramanya. Kedatangan Sutton ke sini adalah untuk melihat atau memberitahu Yuli tentang kelakuan cowoknya yang selama ini kecanduan barang haram. Namun, alih-alih bisa langsung mendapatkan hati seorang Yuli, justru harus kecewa saat Yuli dengan tegas menolak cintanya. I chose Kyle to be my roommate just so I could be close to you. Oh my God. Tanpa sepengetahuan, semua orang kedua kaki Sutton sudah sembuh berkat efek samping frekuensi dari mesin arwah tersebut, yang karena Yuli tetap menolak cintanya. Sutton pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Di saat yang sama, KL didatangi pihak kepolisian terkait kematian plat sahabatnya, di mana saat ia ikut pergi ke TKP, polisi menunjukkan pesan yang ditulis oleh Platt sesaat sebelum kematiannya berisi peringatan bahwa tidak seorang pun bisa menipu kematian. Sekarang kematian akan mendatangi kita. If you do get an idea, give me a call. Segera hancurkan benda itu. Tak buang waktu, Kai langsung pulang ke kontrakan untuk menghancurkan peti mati itu. Tetapi ya Allah, terkejutnya Ka saat melihat Sutton sudah bisa berjalan. Alih-alih menghancurkan peti matinya bersama-sama, Kyle justru harus diserang oleh sahabat sendiri ketika Sutton ingin mempertahankan peti mati tersebut. Dan saat Kai tak sadarkan diri, Sutton langsung berbaring di dalam peti matinya untuk menjadi arwah dan mendatangi Yuli di kediamannya, di mana Sutton yang sudah mengetahui cara untuk berinteraksi dengan dunia manusia pun langsung melakukan teror kepada Yuli sehingga saat Yuli pingsan akibat obat penenang, Kyle sendiri baru siuman dari pingsannya dengan Sutton dan peti matinya yang sudah menghilang.
Berkat laptop Sutton yang ditinggalkan, Kyle akhirnya jadi tahu jika selama ini Sutton diam-diam naksir pada pacarnya, sehingga ia langsung berlari menuju kediaman Yuli untuk menyelamatkannya. Julie! Sayang sekali Sutton sudah keburu menculik suatu tempat yang berkatas gym boxing milik Yuli yang tergeletak. Kyle pun berinisiatif untuk mencarinya di tempat tersebut. Dan benar saja, Sutton membawa Yuli ke tempat boxing yang tempo hari sempat ia datangi. Yuli diikat pada alat gym untuk diperlihatkan apa yang bisa Sutton lakukan sekarang. Sutton pun berbaring di dalam peti mati untuk menjadi arwah, dan sepertinya ia terobsesi untuk menjadi arwah karena mampu melakukan berbagai hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Tepat saat Sutton terlalu fokus kepada Yuli, ia tidak menyadari jika saat ini Kyle sudah sampai di sana dan berhasil menemukan di mana petinya berada. Kyle menyeret peti itu ke atap gedung dan mengeluarkan Kyle dari dalam peti matinya. Dan tiba-tiba ya saat Sutton sudah kembali dalam tubuhnya, ia langsung menyerang K yang dianggapnya sebagai gangguan di mana Kyle dengan cepat mengeluarkan pistol yang ia bawa dan tebak kemana ia mengarahkan tembakannya. Good luck. Saat Sutton berusaha mematikan apinya, Kyle langsung mencegahnya dari belakang hingga terjadi pertarungan kembali, yang kali ini Kyle dibuat tak berdaya ketika Sutton mengangkat tubuhnya dan berniat untuk melemparnya dari atas gedung. Settingan sekali ketika K bisa menggapai tepian gedung di mana Yuli juga entah bagaimana caranya bisa lepas dari ikatan hingga berhasil menembak Sutton dari belakang. Dan inilah akhir mengenaskan dari sosok Sutton yang suka menusuk teman dari belakang. Sempat senang karena akhirnya bisa menjadi arwah seutuhnya. Sutton tidak sadar dengan statusnya yang sekarang. No. Dan langsung dibawa oleh iblis mesin arwah menuju ke dimensi lain yang kekal dan tak terhindarkan. Dalam perjalanan pulang, Kyle juga sempat mendapati dua pengedar yang sedang diringkus oleh pihak kepolisian sehingga berakhir dan tamat yang cukup menghantukan. Terima kasih untuk semua yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.